Untuk dewasa, fungsinya apa yang pertama? Meningkatkan stamina daya tahan tubuh, Bapak Ibu, untuk tambah darah, sirkulasi darah, dan juga untuk melancarkan dan meningkatkan kualitas ASI. Nah, juga untuk vitamin otak. Ya, siapa yang sering ini? Wah, mana ini kuncinya? Kunci ya, padahal kuncinya nyantel. Kacamata saya mana? Nah, ini mulai pegon ya. Nah, ini sangat bagus sekali produk kita untuk membantu konsentrasi. Bapak Ibu, kita masuk produk yang kedua namanya propolis. Apa ini propolis? Propolis sebenarnya adalah sebuah sarang lebah. Jadi lebah itu kalau mau bikin sarang, dia ambil getah di pohon-pohon, dia campur dengan enzim di perutnya, dan jadilah yang namanya bipropolis, Bapak Ibu. Nah, kita lihat sama-sama apa ini propolis. Apa dan bagaimana fungsinya. Bapak Ibu, yang pertama, propolis punya fungsi antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini tidak ada obat antivirus. Itu kenapa sampai hari ini itu yang namanya HIV belum ada obatnya, corona belum ada obatnya. Kenapa? Virus itu bermutasi terus. Nah, tetapi ada bahan-bahan tertentu yang kalau kita konsumsi, maka imunitas kita dibangun khusus untuk melawan yang namanya virus-virus ini. Nah, Bapak Ibu, ada satu pertanyaan yang sangat menarik kemarin diberikan kepada saya. Katanya orang itu kalau terlalu banyak minum vitamin, nanti itu ngalamin yang namanya cytokine storm. Apa itu cytokine storm? Jadi gini, jadi badai imunitas terjadi, akibatnya daya tahan tubuh bukannya naik, tapi malah hancur. Akibatnya apa? Terjadi corona itu sampai fatal. Nah, Bapak Ibu, bahkan ada yang tanya, ini bisa juga menjadi autoimun. Yang pertama, Bapak Ibu, kenapa produk kita ini aman? Ya, yang pertama, produk kita ini bukan antibiotik. Jadi bukannya yang Anda minum obat, bukan. Produk kita ini adalah probiotik. Makan, dipakai, kelebihan, dibuang. Yang kedua, menjawab cytokine storm dan lain sebagainya. Daya tahan tubuh manusia itu punya dua sistem, Bapak Ibu. Yang namanya humoral system dan cellular T. Humoral system ini yang seringkali menjadi problem termasuk cytokine storm tadi. Apa itu artinya? Jadi kalau ada benda asing masuk dalam tubuh akan kasih sinyal. Ini nih bahaya nih. Maka tubuh akan mengeluarkan yang pertama, humoral. Dia keluarkan yang namanya, pernah dengar Bapak Ibu, antigen, antibody. Dia keluarkan yang namanya antibody untuk menangkap dan melawan. Nah, masalahnya satu, kadang-kadang dia ini tidak bisa deteksi dengan benar, ini benar kuman virus atau jaringannya sendiri. Akibatnya apa? Paru-paru, organnya dia, dianggap kuman. Dihajarlah orang humoral ini, terjadilah namanya autoimmune disease atau yang namanya lupus. Langsung sesak Bapak Ibu. Nah, ini lupus ini punya gejala macam-macam. Kalau menyerang di mata, matanya buta. Menyerang di ginjal, ginjalnya rusak. Jadi sampai kadang dokter itu tidak menemukan penyakitnya sekian lama, kenapa? Karena ganti-ganti gejala. Nah, inilah salah satunya penyebab dari autoimmune disease. Nah, bagaimana dengan produk kita? Bapak Ibu, produk kita bekerjanya berbeda. Produk kita bekerja di sel killer T-nya. Jadi kalau ada kuman masuk, dia akan tangkap, dia akan makan, dan diselesaikan. Nah, yang menarik Bapak Ibu, kalau daya tahan sel killer T ini tumbuh dengan baik, maka efek humoral ini akan mereda, termasuk cytokine storm akan mereda, sehingga terjadi apa? Autoimun akan mereda. Justru banyak penyakit-penyakit yang autoimun reda karena konsumsi produk kita. Jadi bagi yang ada penyakit autoimun tidak usah khawatir ya, produk kita amat sangat aman sekali. Nah, Bapak Ibu kita lihat sama-sama, antibakteri, antivirus, anti jamur, anti peradangan, dan bisa mencegah untuk keganasan seperti kanker. Kenapa? Karena sebelum sel ini dirubah oleh virus atau oleh radikal bebas, produk kita yang namanya propolis sudah mendetoksifikasi terlebih dahulu. Nah, berikutnya, ini yang sangat menarik. Tadi sudah sempat saya tanya siapa yang suka makan sop buntut, ya gorengan-gorengan yang enak-enak, ya lemak-lemak dan lain sebagainya. Nah, produk kita propolis itu akan membongkar plak-plak kolesterol yang ada di pembuluh darah. Dan bagi yang menderita asam urat, ayo saya mau tanya, siapa nih yang habis makan sate, makan kacang-kacangan, besok pagi ini bengkak, terus ininya kaku, ya kan? Biasanya habis lebaran ya. Nah, Bapak Ibu hati-hati dengan asam urat. Kenapa asam urat terjadi? Karena tubuh tidak sanggup memetabolisme dengan baik, sehingga uric acid itu tertinggal di sendi-sendi, ataupun di leher. Ya, ini yang menyebabkan rasanya kok kaku, nggak enak, dan lain sebagainya, asam urat Bapak Ibu. Nah,
produk kita akan membantu metabolisme dari uric acid ini untuk keluar dari tubuh. Oleh karena itu jangan kaget beberapa pasien kita diberikan propolis. Maaf ya, dia tampung kencingnya, dia taruh di kertas. Itu lihat pasir-pasir. Kenapa pasir-pasir? Nah ternyata uric acid yang ada di saluran kencing, di ginjal, di batu ginjal, itu keluar rontok. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Oh ya, satu ya, jangan kaget nanti Bapak Ibu, kalau pasien Anda berikan yang namanya 4-star, di awal-awal 1-2 minggu pertama, asam uratnya malah naik. Kenapa? Saya jelaskan. Jadi gini, orang makan nih jeroan, kacang-kacangan ya, dia makan, 2 jam tinggi asam urat. 1 hari, 2 hari, turun. Kenapa? Yang diperiksa asam urat di darah. Padahal uric acidnya itu sembunyi di sendi-sendi. Nah, begitu Anda minuman propolis, propolis akan membongkar yang ada di sendi-sendi, yang ada di leher. Otomatis di darah tinggi sekali. Jadi naiknya pada 1 minggu, 2 minggu pertama, itu bukan asam uratnya naik, tapi asam urat sedang didetok keluar. Cek 2-3 bulan kemudian, asal dia jaga makan, tidak los makan kacang-kacangan, jeroan, seafood, yang terjadi apa? Reda, bersih semuanya, kaku-kakunya hilang, ya nyeri-nyerinya hilang karena terjadi detoksifikasi. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Nah, propolis juga menekan proses alergi. Jadi Bapak Ibu daya tahan tubuh tumbuh, alerginya akan reda dengan sendirinya dan juga akan meningkatkan daya tahan tubuh. Bapak Ibu di musim corona seperti ini kadang-kadang ada kemarin ya, ini rekan sejawat saya dokter telepon. Dokter Roy, gimana ini? Musim corona, ini apa yang harus saya lakukan? Saya nggak mungkin ngusir pulang pasien saya. Datang Nah ini saya mana tahu yang datang ini corona atau bukan? Saya bilang, kita sebagai dokter bersyukur kita punya tugas mulia. Tapi kita juga harus sayang dan cinta sama keluarga kita. Kenapa? Kalau kita ketularan, satu rumah, anak-anak ketularan semua. Saya bilang, kita kalau udah bisa menghadapi, kita sudah pakai pelindung semuanya, ya konsumsikan propolis. Berapa yang harus dikonsumsikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Simpel Bapak Ibu, kalau kita tidak ada sakit, untuk maintenance saja bisa konsumsi 2 kali 1 sehari. Tapi kalau kita curiga, badan saya mulai nggak enak ya, 3 kali 1. Wah kayaknya nggak enak nih, 3 kali 2. Aduh udah tepar nih KO dok, kasih aja 3 sehari 4 kali, no problem. Bapak Ibu, saya bahkan pernah terapi pasien saya, kalau yang kanker saya berikan 6 kali 5 1 hari. Dan tidak ada masalah, tidak ada efek samping apapun. Jadi produk kita aman, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu, kita jangan hanya berbicara mengenai hanya omongan-omongan ya, kita harus sajikan dengan data. Nah, bagi Anda yang punya RKA, Anda bisa buka ya. Ini penting sekali untuk data ini Anda punya. Apa itu namanya ORAC test? Oxygen Radical Absorption Capacity. Jadi satu kemampuan zat itu diukur. Daya antioksidan untuk anti kankernya, untuk mendetok itu seberapa? Inilah namanya ORAC test. Nah, diteliti para ahli, ini sangat menarik sekali ya. Ayo kita lihat sama-sama. Pisang itu cuma 5. Ya, ini yang paling kecil antioksidannya. Anggur hijau 6. Kiwi 9. Kiwi ini padahal kalau kita di supermarket, Bapak Ibu, mahal sekali. 1 biji itu sudah 20.000. Itu cuma 9. Yang lebih tinggi anggur merah, peach 13, apel 14, raspberry 16, raisin itu apa? Kismis 21, cherry 21, jeruk 24, ya jeruk kita pakai standar, di atasnya ada strawberry dan seterusnya. Dan ini yang lucu banyak berry-berry ini ya. Nah, berry-berryan. Nah, Bapak Ibu, satu yang sangat menarik. Bipolen kita bagaimana? Bipolen kita 229 atau 10 kali buah jeruk, Bapak Ibu. Yang lebih keren lagi, bagaimana dengan propolis? 9.674 itu hampir 500 kali buah jeruk Bapak Ibu. Wow, sangat amazing sekali. Nah, kemarin ada yang tanya sama saya, Dokter Roy, bagaimana dengan Propoelic Plus? Propoelic 21.000. Ya, 21.000. Ya, tetapi propolis ini 9674 itu Propoelicnya 21.000, lebih tinggi. Hanya kandungan di dalam botol propolis tablet ini 500 mg, kalau ekstraknya 200, jadi sebenarnya setara ya, 1:1. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi.
Ada sering pertanyaan, Dokter Roy, apa bedanya propolis kita sama propolis cair? Nah, propolis cair Bapak Ibu, yang pertama, produk kita propolis itu bahan dasarnya adalah solid, ya. Untuk dicairkan itu butuh yang namanya pelarut. Pelarut hanya ada dua, air atau alkohol. Dan Bapak Ibu, kalau itu diproses dengan alkohol, teman-teman kita yang muslim itu mengatakan, Dokter Roy, kalau pakai alkohol, berarti maaf, ini tidak halal. Nah, ini yang jadi kendala Bapak Ibu. Makanya banyak kompetitor kita itu yang sebelumnya orang minum itu sekarang berpindah ke produk kita. Yang berikutnya, 1 botol propolis cair itu mengandung 1 gram. Bapak Ibu, 1 gram 100.000. 1 botol propolis itu mengandung 1 tabletnya 500 mg. Jadi kalau 2 itu 1 gram. Berarti 1 botol 60 tablet itu 30 gram. Dan harganya cuma 2 kali lipatnya ini. Artinya apa? Jauh lebih murah produk kita dan lebih efektif. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kelebihan produk kita dibandingkan produk dari multi level lain. Nah, bagi yang senang dengan lab, karena kadang kalau kita berbicara Bapak Ibu dengan orang tertentu, mereka tuh selalu tanya gini, ini evidence base-nya mana? Penelitiannya mana? Buktinya mana? Kita tidak boleh ngomong katanya ya, kita harus bisa menunjukkan yang namanya bukti. Nah, kita tunjukkan Bapak Ibu di sini ya. Nah, ini ya. Bahwa kalau kandungan dari produk lain ini ada ini ya, ini dari propolis kita ya, high distilled propolis. Ada 4 macam. Pinosembrin, krisin, galangin dan quercetin. Kalau propolis cair tadi atau Brazilian propolis itu cuma 1 macam yaitu quercetin saja, ya. Yang berikutnya kita masuk produk ketiga, royal jelly Bapak Ibu. Apa itu royal jelly? Royal jelly adalah cairan yang dihasilkan dari kelenjar hipofaringia lebah. Jadi Bapak Ibu, kalau di dalam 1 sarang lebah itu ada larva, itu diberi makan pakai susu lebah atau royal jelly ini. Nah, nurse atau lebah neni atau pengasuh itu akan memberikan royal jelly sebagai makanan larva. Kalau larva itu diberi makan cuma 3 hari, dia jadi lebah pekerja. Tapi kalau diberikan terus, dia bertumbuh lebih besar 3 kali lipat dibandingkan yang lain. Jadilah dia yang namanya lebah ratu. Jadi royal jelly adalah makanan buat lebah ratu, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi kalau kita mengkonsumsi royal jelly? Ayo kita perhatikan. Kalau telur lebah itu sama, makanannya berbeda, merubah menjadi lebah pekerja dan lebah ratu. Bagaimana dengan kita manusia yang mengkonsumsi royal jelly? Bapak Ibu, kalau tadi lebah biasa pekerja umurnya 2-3 minggu, lebah ratu umurnya 7 tahun. Panjang umur atau awet muda. Jadi kalau kita manusia konsumsi royal jelly, yang pertama terjadi apa? Regenerasi sel tubuh. Bapak Ibu, regenerasi tadi kita sudah jelaskan sama-sama, yaitu apa? Peremajaan, ya, atau sel yang rusak diganti sel yang baru. Makanya nanti kalau Anda minum royal jelly, yang pertama rambut Anda yang putih akan mulai kembali hitam. Kerut-kerut akan mulai berkurang, ya. Nah, kondisi kita yang sering kali ya tidur susah dan sebagainya akan pulih kembali seperti remaja. Jadi manfaatkan konsumsi royal jelly untuk memulihkan kondisi kita, ya. Nah, satu lagi dampak daripada royal jelly yaitu perbaikan organ yang rusak. Bapak Ibu, tadi saya sudah cerita bahwa kalau ada orang kencing manis, sel beta pankreasnya rusak, tukang servisnya si royal jelly ini. Dia ambil itu suku cadangnya, diganti yang rusak dengan yang baru, regenerasi sel. Jadi royal jelly ini fungsinya peremajaan. Nah, bagaimana cara pakainya? Cara pakainya sama, Bapak Ibu, kita bisa pakai 3 kali setengah sampai 1 sendok takar, ya. Apabila membutuhkan 3 kali 2 sendok. Nah, selain itu royal jelly sangat bagus sekali untuk problem saraf. Problem saraf itu apa aja? Stroke, migrain, vertigo. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu tanda daripada problem saraf itu apa? Neuropati perifer. Siapa yang sering mengalami? Kok tangan saya ini sering ini ya, kesemutan. Ya, kita duduk agak lama kesemutan. Ya, terus kemudian ada juga yang ngomong saya sering kencing-kencing dan lain sebagainya. Ini tanda-tanda saraf di bagian perifer kita mulai melemah. Nah, royal jelly akan membantu untuk memulihkan